Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Abi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali hari ini Abi Muslim akan menyampaikan materi pelajaran fikih kelas 5, materi kurban, bagian kedua. Anak-anak bisa membuka buku pelajaran fikih halaman 32. B. Waktu dan tempat pelaksanaan kurban. 1. Waktu pelaksanaan kurban. Waktu melaksanakan ibadah kurban ialah sesudah sholat Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Berakhirnya adalah saat terbenamnya matahari atau sebelum maghrib, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut: "Man dhabaha qabla as-salati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dhabaha ba'da as-salati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Artinya, siapa saja yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan siapa saja yang menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalankan aturan Islam. Hadis riwayat Bukhari. Menyembelih kurban sebaiknya pada siang hari, bukan malam hari pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan itu. Menyembelih pada malam hari hukumnya sah, tetapi makruh. 2. Tempat pelaksanaan kurban. Diutamakan tempat penyembelihan kurban adalah di dekat tempat sholat Idul Adha di mana kita sholat, misalnya lapangan atau halaman masjid. Rasulullah SAW berbuat demikian, tetapi itu tidak menjadi wajib karena Rasulullah juga mengizinkan penyembelihan hewan kurban di rumah sendiri. Sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyembelih kurban di manhar, yaitu penjagalan atau rumah pemotongan hewan. C. Hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. 1. Jenis hewan. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain dari 3 hewan tersebut, misalnya ayam, itik, atau ikan, tidak boleh dijadikan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Dalam bahasa Arab, kata bahimatul an'am atau binatang ternak hanya mencakup unta,
sapi, dan kambing, bukan yang lain. Adapun kerbau disamakan dengan sapi. Seekor domba atau kambing dikurbankan untuk satu orang, dan seekor unta, sapi, atau kerbau dikurbankan untuk 7 orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam falamma kunna bimina utitu bilahmi fakultu ma hadha qalu dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Artinya, Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kami berada di Mina, didatangkan kepadaku setumpuk daging lembu, sapi. Maka aku bertanya, daging apakah ini? Orang yang membawa daging itu menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkurban untuk istri-istri beliau dengan seekor sapi. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis lainnya dinyatakan, An Jabiri baharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badana an sab'ati wa baqarata an sab'ah. Artinya, Jabir bin Abdullah berkata, kami telah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. 2. Kondisi hewan kurban. Hewan yang dikurbankan haruslah sehat dan sudah cukup umur, tidak boleh ada cacat dan cedera pada tubuhnya. Kurban merupakan cara untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan hewan yang dikurbankan harus berkualitas bagus, bukan kualitas sembarangan. Berikut tidak dibenarkan berkurban dengan hewan yang 1. Matanya buta sebelah. 2. Rabun matanya. 3. Pincang jalannya. 4. Lemah kakinya serta kurus. 5. Tidak ada sebagian tanduknya. 6. Tidak ada sebagian kupingnya. 7. Terpotong hidungnya. 8. Pendek ekornya karena terpotong atau putus. 9. Menderita penyakit atau dalam keadaan sakit. Hewan-hewan yang diperbolehkan untuk kita jadikan kurban tersebut hendaknya harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut. 1. Baik tanduknya atau tidak patah. 2. Terhindar dari cacat seperti sakit-sakitan, buta sebelah matanya atau kedua matanya, kurus atau pincang, dan sebagainya. 3. Hewan yang tidak sobek telinganya, tidak ompong gigi depannya, tidak putus ekornya, tidak dalam keadaan hamil, dan sebagainya. 4. Cukup umur yang ditentukan dan patut dijadikan kurban, yaitu A. Kambing umurnya 1 tahun masuk tahun kedua disebut dengan Do'nun. B. Kambing Jawa umur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut Ma'zun. C. Kerbau atau sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut dengan Baqarun atau Jamusun. C. Unta cukup berumur 5 tahun masuk tahun ke-6 disebut dengan Ibilun. Baik anak-anak Abi semuanya, untuk materi kurban pertemuan kedua Abi cukupkan sampai sekian. Sekali lagi pesan dari Abi, terus untuk bersemangat belajar di rumah dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.